Ya, selamat sore. Kembali kami ucapkan kepada semua pecinta logam mulia, gold coin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kami Pratama Manunggal, mengupas tuntas konten tentang gold coin. Dan di sini saya akan menerangkan tentang kode-kode emas yang tertera di toko perhiasan. Untuk itu, mari kita jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya mendapat informasi terbaru dari kami. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Semoga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak rezekinya serta dikasih kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya, kali ini saya akan membahas masalah kode-kode emas yang kita kembali ke awal. Kita kode-kode emas tadi pembahasan sudah saya bahas di awal. Cara mengetes emas atau apa itu sudah saya bahas sebelumnya. Dan kali ini saya akan menerangkan kode emas yang punya, katakanlah kita punya dari, kita bahas emas muda dulu yang tadi masih ketinggalan, belum saya konten kemarin belum saya bahas. Untuk kali ini saya akan membahas emas muda, dikarenakan emas muda itu masih punya kode sekitar 3 yang belum saya bahas. Untuk yang pertama, pembahasan saya adalah emas tentang yang berkode 17. Dia 17 itu sebenarnya kalau yang 18K itu punya kadar sekitar 75%. Tapi kenapa ini ada kode 17? Kadang saya juga bertanya-tanya, yang sedang 16K saja itu mempunyai kadar 68%. Lah, tapi kenapa ini kok yang kode 17 saya kok menemukan janggal sendiri? Makanya di sini akan saya bahas. Itu biasa yang dipakai oleh kaum hawa, khususnya untuk ibu-ibu. Itu pembahasan itu kita akan lebih tahu. Maka dari itu kita akan membahas masalah yang kita punya kode yang berkode 17. 17 itu punya kadar emas sekitar 28%. Itu termasuk 28% itu emas muda. Karena apa dikatakan emas muda? Karena di situ yang 72% itu campuran logam lainnya. Karena di situ mempunyai kadar emasnya cuma 28%. Jadi untuk ibu-ibu yang umpama nanti emasnya itu patah atau dipatri lagi kelihatan, atau suratnya hilang, atau entah rusak atau hilang satu, lah itu ibu paling tidak kita mengetahui kadar emas di situ. Jadi untuk penjualan nantinya, ibu kalau mempunyai emas 28% kadarnya, ibu tahu harga emasnya, oh ini 20, ini dikalikan harga emas yang pas waktu ibu jual di situ. Itu akan tahu. Lah itu masuknya di apa? Masuknya otomatis di situ akan masuk di rosok emas atau masuk di tukang lebur. Karena kalau di toko itu masuknya di perhiasan. Perhiasan, namanya perhiasan kan istilahnya barang masih utuh, Bu. Masih utuh. Nah itu kadang patah atau ciri, tapi bagaimanapun juga yang namanya emas tetap lakunya akan bagus. Apalagi kita beli emas, kita jual 10 tahun atau 15 tahun ke depan, itu pasti kita juga akan untung. Nah jadi emas yang saya terangkan tadi yang berkode 17 itu punya kadar 28%
atau yang 72%, lainnya itu campuran lain. Selanjutnya kita akan bahas lagi yang mempunyai kadar di bawah 28%, yang dikatakan emas muda juga. Itu mempunyai kode yang berkode S4 gitu. Lain, kalau memang S itu juga ada S besar. Sedang di sini jangan salah tafsir atau salah yang saya terangkan dulu. Yang saya terangkan dulu kan kode S itu mempunyai kode sekitar 35%. Lah ini kodenya S4, Bu. Jadi memang lain kode, lain kadar emasnya. Jadi untuk S4 itu punya kandungan emasnya itu 27%. Jadi yang 33% itu otomatis mengandung kandungan yang lainnya. Selanjutnya untuk yang emas yang kita bahas lagi, ada yang kode S lagi, Bu. Kode S, tapi S-nya tuh kadang aku juga agak bingung, Bu. Tapi memang kode-kode itu kalau kita tes lagi, kode S itu S4, kode S, kode S, kode S itu memang ada 3 kode, Bu, yang saya terangkan di sini. Untuk yang kode S tadi kan S22, yang ini yang saya bahas S22, yang tadi S4. Sekarang yang saya bahas lagi adalah S22. Ya, S-nya hurufnya S besar, atau Bapak yang menyaksikan hurufnya S besar. Kalau memberikan Ibu hurufnya S besar tapi masih ada 22, itu otomatis mempunyai kandungan emas 70%, ya. Yang S22 itu kandung 70%. Dari 70% tadi, yang otomatis yang lainnya yang berapa persen? Otomatis yang 30% kurang lebihnya itu mengandung unsur lain, ya, logam lain. Jadinya kalau kadar emasnya tuh sekitar 70%. Jadi kode-kode S itu akan saya terangkan di sini. Kadang maka saya bingung juga. Saya aja yang tahu bingung. Ini kode S kok bisa begini lah gitu. Ya kan? Ini juga ada yang kode S yang saya sebutkan tadi, Bu. S kodenya S besar juga. Tapi mempunyai kadar juga yang lain, Bu. Makanya saya lebih tahunya kalau emasnya itu belinya agak lama, saya mungkin paham. Oh, ini emas ukurannya yang bukan es yang agak yang tua, atau ini es yang tengahan. Karena kebanyakan sekarang es yang tengahan itu masih tetap dipakai. Es tengahan itu mempunyai kadar emas sekitar 37%. Kalau di sini 37% itu berarti sama dengan emas STW atau setengah tua. STW itu dikatakanlah di sini, sebutan di sini itu adalah setengah tua. Nah, emas setengah tua dari kode S tadi yang saya sebutkan otomatis itu mempunyai kadar sekitar 37%, yang lainnya kadarnya 63%, itu diambil dari logam lainnya campurannya. Otomatis begitu, Bu. Jadi saya sendiri agak bingung, kodenya sendiri saya terus terang agak bingung juga, Bu. Tapi setelah saya tes, saya tahu, oh ya, kita punya S. Tapi yang saya agak lama sekali juga tidak nemui, Bu. Ini sudah agak lama banget, hampir 7 tahun, 8 tahun, itu hampir 10 tahunan lah. Saya ini juga masih ada yang berkode S juga, Bu. Gitu loh. Tapi saya heran, kenapa tadi yang kode S ini, yang ini kok ternyata emasnya tua, Bu. Gitu loh.
Masnya setelah saya koreksi, masnya tua. Itu yang agak bingung, cuma kode S saja. Tapi penjelasan di sini juga semoga bapak atau ibu atau yang menyaksikan video ini biar paham. Jadi S-nya S berapa, katakanlah kan gitu. Nah, kita kadang punya kode S tadi yang saya buatkan punya kadar 37%, tapi kode S ini ternyata saya buka dan saya tes itu punya kode S yang 70% kadar emasnya. Kok bisa begitu? Lah, kenyataannya saya menemukan kayak begitu. Tapi untuk saat ini biasanya kode yang saya bicarakan, yang saya maksud ya ini kode yang 70% itu jarang muncul. Kebanyakan yang muncul sekarang katakanlah SS yang setengah tua, bukan S yang 70% yang kita bahas saat ini. Itu penemuan yang S yang saya bahas itu saya menemukan sudah lama, Bu, sekitar 8 tahunan itu saya menemukan. Ternyata ya kode S ini kok ada yang tua. Lah makanya dari pihak penjual kemarin ketemu saya, "Loh ini emas tua loh Pak, bukan emas setengah tua." Lah ternyata begitu. Nah, pembahasan itu setelah saya cek ulang, oh ya, ini ternyata emasnya emas tua, tapi tuanya bukan 75%. Ternyata emasnya bukan 75%, tapi mempunyai kadar emas yaitu sekitar 70%. Itu memang ada, tapi penemuan itu sangat lama. Tapi alangkah baiknya kita tahu saja kalau yang S yang 70% itu kita tahu saja ada. Tapi pada umumnya saat ini saya menemui itu rata-rata yang S hurufnya besar yang 37%, bukan yang S 70%. Ada, tapi memang kalau di toko itu tertera, ibu-ibu beli di toko itu akan tertulis di situ emasnya. Jadi kita tahu dengan kode-kode itu, kita mengenal kode, dan kode-kode itu kalau kita agak hafal juga, terus terang kita tahu kita bisa membeli emas atau di kampung-kampung atau di mana kita tahu kode emas itu ukuran segini, kita cari tukang lebur, kita bisa membeli dengan harga itu. Tapi hati-hati juga karena di patokan internasional harga lebur itu masuknya cokim termasuk harga dunia, Bu. Harga dunia suatu waktu harga itu bisa berubah juga, bisa berubah, naiknya juga tidak terlalu banyak, turunnya juga tidak terlalu banyak, paling banyak sekitar 10.000 atau 15.000 itu satu kali turun ya, 5.000 atau 7.000 itu naik. Tapi kalau turun kadang tiba-tiba turun. Makanya emas itu kita investasi di emas ya harus pintar-pintar. Begitu yang saya sampaikan kepada ibu-ibunya atau bapak-bapaknya, mas-mas, Mbak Yu. Terima kasih sudah menonton video kami. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.